Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersama di acara Forum Ramadan kerjasama RRI Makassar dan juga Dompet Duafa. Dan acara ini disiarkan melalui program 1 RRI Makassar di FM 94,4 MHz dan juga live di channel YouTube RRI Makassar. Baik, seperti biasanya jamaah dan juga seluruh pendengar dimanapun saat ini Anda berada, serta pemirsa RRI channel YouTube RRI Makassar, tentu setelah nanti akan ada pengantar dari penceramah, kita akan buka sesi tanya jawab. Dan insya Allah hari ini kita akan bersama kembali dengan Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Suhub SAG dan akan membahas mengenai memuliakan orang tua. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah duhur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari nama dari bulan suci Ramadan ini disebutkan di dalam hadis, Nabi sering menyebut dengan nama Syahrul Mubarak atau bulan yang penuh dengan berkah. Istilah berkah ini memang hanya diperuntukkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menunjuk langsung tempat-tempat yang diberkahi, Allah menunjuk langsung waktu-waktu yang diberkahi, dan Allah menyebut langsung orang-orang yang diberkahi. Orang-orang atau waktu serta tempat yang diberkahi ini artinya siapa yang memperlakukan tempat itu dengan baik, maka nilai ibadah yang dilakukan di dalamnya di atas standar ibadah yang lainnya. Misalnya ketika Allah memberikan keberkahan kepada Masjidil Haram, barakna haulahu, Allah memberikan keberkahan di Ka'bah dan sekitarnya, maka Nabi menyebut siapa yang salat wajib di dalam satu kali salat di Masjidil Haram, maka sama dengan dia salat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu adalah tempat yang diberkahi. Nah, ada selain tempat, karena kita semua tidak diberikan kemampuan untuk mengunjungi tempat itu, maka Allah menjadikan waktu-waktu tertentu. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita berada di waktu yang diberkahi, maka ibadah kita itu menjadi ibadah di atas standar, di atas rata-rata. Salah satu waktu yang diberkahi itu adalah dalam 1 tahun Allah memberkahi 1 bulan, dilebihkan nikmatnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Inilah yang kita sekarang tengah berada di dalamnya, namanya bulan suci Ramadan. Dalam 1 minggu, dalam 1 pekan, Allah memberkahi 1 hari, melebihkan nilainya dibanding dengan hari yang lain, disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya dari 7 hari itu. Maka tentu ada fasilitas yang Allah ciptakan pada tempat-tempat
pada waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah, Pak. Selain daripada itu, jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat, ada orang-orang tertentu yang Allah tunjuk, yang Allah berikan keberkahan. Di antara orang itu Allah menyebut dengan walidain, kedua orang tua, Pak. Allah langsung menyebut, menjadikan orang tua itu menjadi yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini salah satu misi besarnya dari Islam, Pak. Islam itu datang untuk membebaskan wanita, perempuan-perempuan yang dulu tidak ada nilainya. Perempuan-perempuan itu sebelum Islam datang pada masa jahiliyah itu menjadi aib bagi keluarganya. Sehingga untuk mempertahankan kemuliaan keluarga, orang-orang yang merasa terpandang di tengah-tengah masyarakat, kalau melahirkan istrinya, dia disuruh melahirkan di sampingnya ada lubang yang sudah digali. Kapan anak itu lahir dan berjenis kelamin perempuan, maka langsung dikuburkan hidup-hidup sebelum tangisannya kedengaran oleh ibunya. Kenapa? Karena kalau dia menjadi orang yang besar dalam keluarga itu, maka perempuan dianggap sebagai aib. Karena dulu di zaman jahiliyah, ibu-ibu, perempuan itu diperjualbelikan. Belum ada sistem pernikahan dan sistem perkawinan seperti yang sudah diatur oleh Islam. Dulu biar istrinya orang, kalau ada orang yang mau melamar itu harus diterima, Pak. Dengan catatan memberikan nilai yang lebih dari dulu yang dia berikan kepada istrinya. Maka orang-orang Arab dulu itu disembunyikan istrinya baik-baik, Pak. Ditutupi biar mukanya tidak kelihatan, biar matanya tidak kelihatan, supaya tidak ketahuan bahwa ini istrinya cantik atau tidak. Kenapa? Karena sistem pernikahan belumlah teratur pada zaman kita sekarang ini. Maka orang Arab jahiliyah kalau perempuan-perempuan itu mau keluar itu ditutupi supaya tidak ketahuan, Pak. Nah, begitu hinanya perempuan sampai kemudian datang Islam. Islam kemudian mengangkat derajat perempuan. Pertama, perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya. Maka perintah menutup aurat itu sebenarnya adalah perintah untuk memuliakan perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang tidak menutup auratnya, berarti dia menolak dimuliakan. Karena salah satu cara agama kita memuliakan perempuan itu adalah dengan memperlakukan dengan sopan dan auratnya ditutupi. Nah, sebenarnya aturan menutup aurat dalam Islam itu dalam rangka mengangkat derajat perempuan, Pak. Nah, setelah perempuan itu menjadi dewasa, kemudian jadilah dia istri, maka perlakuan suami terhadap istri juga diatur, Pak. Dulu istri itu bisa laki-lakinya, suami-suami bisa kawin-mawin sampai jumlah yang tidak terbatas, Pak. Karena jumlahnya tidak terbatas, maka kemudian datang perintah Al-Quran untuk membatasi. Perintah Al-Quran membatasi itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi itu perintah kawin 1, 2, 3 atau 4, bukan perintah memperbanyak istri, Pak. Tetapi dia perintah membatasi, karena dulu ayat ini asbabun nuzulnya itu turun pada kelompok masyarakat yang sistem pernikahannya tidak mengenal hitungan istri, sehingga berapa saja suaminya laki-laki itu mau beristri disilahkan. Maka datanglah Islam mengatur, Al-Quran mengatur cukup sampai 4. Apa kata dalam kitab tafsir? Sejak turunnya itu ayat, Nabi memerintahkan beberapa sahabat untuk menceraikan beberapa istrinya, Pak. Jadi
perintah 1, 2, dan 3 itu memuliakan perempuan, karena dulu seenaknya saja laki-laki membolehkan sampai berapapun jumlahnya, Pak. Nah, ini kalau pembacaan konteks ayatnya, konteksnya monogami, lalu turun ayat 2, 3, 4 berarti diperintahkan kita, Pak, untuk 2, 3, 4. Tapi dalam konteks ayat itu turun, ayatnya memang sudah poligami yang tidak berjumlah, Pak. Setelah itu turun membatasi. Jadi Al-Quran tentang fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' itu sesungguhnya pembatasan, Pak. Nah, setelah dia jadi istri, diatur kemudian dalam Al-Quran hak-hak istri, kewajiban suami. Betapa Al-Quran memuliakan sosok seorang perempuan, Pak. Mulai diangkat derajatnya, dilindungi, diberikan hak-haknya, diangkat menjadi istri dengan hak-hak tertentu. Nanti setelah menjalani hubungan keluarga dengan suaminya, maka kemudian anak itu muncullah tambahan anggota keluarga yang disebut dengan anak. Maka perempuan yang saat itu diangkat lagi derajatnya oleh Allah karena dia sudah menjadi ibu. Nah, ibu ini sangat penting sekali karena ibu ini oleh Al-Quran itu dijadikan penghormatan yang kedua setelah Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa taala. La ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan engkau menyembah kepada Allah wa bil walidaini ihsana, dan untuk perlakuan kepada orang tua itu ihsan. Jadi pertama, perlakuan kita yang baik adalah kepada Allah, menyembah. Setelah itu kata Al-Quran wabil walidaini ihsana. Setelah itu penyembahan kepada Allah, barulah berbuat baik kepada orang tua. Nomor 2, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Al-Quran menggunakan kalimat berbuat baik kepada orang tua itu dengan istilah birrul walidain, Pak. Jadi dalam Al-Quran ada banyak konsep kebaikan. Satu, terkadang Al-Quran menyebut kebaikan itu dengan sebutan ma'ruf. Ma'ruf itu yang biasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu dari kata arafah, artinya ditahu semua orang, pengetahuan orang, Pak. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya dipahami oleh semua orang. Maka untuk kebaikan itu Al-Quran memerintahkan ta'muruna bil ma'rufi, ayo serukan kepada kebaikan, karena semua orang tahu salat, Pak. Semua orang tahu salat itu kebaikan, bahkan orang yang tidak salat pun tahu bahwa salat itu adalah kebaikan. Orang yang tidak salat pun tahu kalau tidak salat dia berdosa, umat Islam, Pak. Kenapa? Inilah yang disebut dengan ma'ruf, merupakan kebaikan dalam pandangan semua orang. Terkadang jamaah yang berbahagia, Al-Quran menggunakan kalimat al-khair, itu juga bermakna kebaikan. Tetapi khair itu kebaikan dalam makna kebaikan pilihan. Makanya untuk kebaikan dalam al-khair itu kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh al-khair, profesi, Pak. Tidak mesti umat Islam ini menjadi satu profesi saja, jadi pedagang semua, tidak. Tidak mesti jadi ustadz semua, tidak mesti jadi pegawai semua, tidak mesti jadi guru semua. Kita diperintahkan fastabiqul khairat, ayo pilih sesuai dengan kemampuan, kecenderungan kita, dan pilihlah profesi masing-masing, Pak. Dari setiap profesi yang kita lakukan, Al-Quran hanya memerintahkan ayo berlomba-lomba berbuat kebaikan dari profesi masing-masing. Jadi yang diberikan kemampuan berdagang, buatlah kebaikan dalam perdagangannya.
yang diberikan kemampuan menjadi nikmat menjadi pegawai, ayo bikin kebaikan di bidang kepegawaiannya. Yang diberikan kemampuan bertani, buat pertanian itu sebagai lahan-lahan pahala kita. Ini yang disebut dengan fastabiqul khairat. Jadi kebaikan dalam versi yang banyak disebut dengan fastabiqul khairat. Jadi pegawai bagus. Jadi tidak ada profesi yang lebih bagus dibanding dengan profesi yang lain. Karena semua itu berpeluang untuk menjadi pundi-pundi pahala kita. Maka agama mengatakan silahkan pilih sesuai profesinya, tetapi fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba kebaikan. Kita juga tidak pernah meminta menjadi orang Bugis, kita tidak pernah meminta menjadi orang Makassar. Kita ini lahir, kalau kebetulan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bersuku Makassar, maka kita jadi orang Makassar. Kalau kita lahir dari suku Bugis, dari orang tua yang Bugis, maka kita jadi itu bukan pilihan. Tapi setelah lahir ke dunia ini, kita masing-masing berbeda. Tidak lebih mulia Bugis dibanding Makassar, tidak lebih mulia Arab dibanding dengan Indonesia. Semua sama di hadapan Allah, tapi yang menjadikan kita mulia adalah fastabiqul khairat, siapa yang paling banyak melakukan kebaikan. Yang ketiga, konsep kebaikan itu adalah albir, dan ini yang dipakai ketika menyebut berbuat baik kepada orang tua. Albirru itu artinya berbuat baik yang tidak bisa dihitung, Pak. Tidak ada hitung-hitungannya. Dan dia kebaikan itu kalau dilakukan bukan materi yang kita peroleh, tetapi kepuasan diri, Pak. Makanya berbuat baik kepada orang tua, Al-Quran menyebut dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Ukurannya bukan soal materi, Pak. Bapak dan ibu-ibu, di hari lebaran misalnya, kalau masih ada orang tua, kita rela mengeluarkan berjuta-juta rupiah, Pak, untuk hanya melihat wajah orang tua kita, wajah ibu kita, Pak. Sekeluarga 6 orang itu harus pergi mengunjungi orang tuanya, dan kalau dihitung secara materi rugi, Pak. Tapi apa yang diinginkan setelah ketemu dengan orang tuanya, muncul kepuasan di dalam diri kita, Pak. Kepuasan itulah yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan kita. Makanya disebut dengan birrul walidaini. Di ayat yang tadi di Al-Baqarah, wabil walidaini ihsana, untuk kepada orang tua, juga terkadang Al-Quran memakai kata ihsan. Ihsan itu, Pak, juga bermakna kebaikan. Jadi ma'ruf, al-khair, al-bir, kemudian al-ihsan. Al-ihsan itu artinya kita melakukan kebaikan lebih daripada standar umumnya. Sebagai contoh banyak dikemukakan oleh ahli-ahli Al-Quran. Itu misalnya, kalau kita sudah tawar-menawar dengan daim becak nih di ujung lorong, untuk diantar sampai di ujung sana, setelah itu deal ongkos becaknya misalnya 10.000 rupiah, Pak. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau sudah sampai di tujuan dan membayar 10.000, itu namanya ma'ruf. Karena kita sudah menepati apa yang menjadi kesepakatan sebelum naik ke becak itu, Pak. Tapi karena di tengah jalan kita mendengar desah napas daing becak di belakang, Pak. Terus kita wawancarai, kita diskusi, anaknya 6, semua masih, yang tertua masih SD. Setelah itu sampai di tujuan, kita tambahkan menjadi 12.000. Namanya itu ihsan, Pak. Kita berbuat lebih dari yang seharusnya kita lakukan. Ke orang tua seperti itu, Pak. Al-Quran memerintahkan 2 manfaatnya bagi kita. Albir, dia memberikan kepuasan, dan kepada orang tua al-ihsan. Al-ihsan itu melebihi dari berbuat baik kepada orang lain. Kita mungkin terkadang keliru karena lebih menghargai orang lain dibanding dengan orang tua kita.
Ke orang tua tidak ada hitung-hitungannya, karena memang perintah agama itu ihsan, lebihkan kebaikanmu kepada orang tua, Pak. Nah, ini orang tua ditunjuk langsung oleh Al-Quran adalah sosok manusia yang diberkahi oleh Allah. Allah yang memberkahi. Maka kalau mau mendapatkan berkahnya Allah, maka berkahi juga, hormati juga orang yang diberkahi oleh Allah. Kalau Allah sendiri yang memberkahi Ka'bah, memberikan keberkahan kepada Ka'bah, maka kita datang dianjurkan untuk memberikan penghormatan kepada apa yang dihormati oleh Allah. Orang tua adalah sosok manusia yang diberkahi oleh Allah, maka berkahnya Allah hanya akan turun kepada orang yang bisa memperlakukan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Mungkin salah satu hikmahnya dari Ramadan ini adalah kita kembali diingatkan pada keluarga-keluarga kita di waktu kecil, Pak. Banyak orang yang terbangun memorinya ketika masuk Ramadan. Ketika masuk tarawih pertama langsung teringat kampungnya. Apalagi nanti ketika keluar dari bulan suci Ramadan, Pak, mendengarkan takbir bersahut-sahutan menyambut Idul Fitri, teringat orang tuanya. Beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan merawat orang tuanya. Jangan disia-siakan, Pak. Pintu berkah Allah masih diciptakan untuk kita. Beruntung kita yang masih hari ini diberi peluang menjaga, memelihara orang tua. Karena itu artinya Allah sayang ke kita. Ada berkah Allah pada menyantuni, memelihara dan menjaga orang tua kita. Saya kira demikian bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikianlah pengantar ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar tentang memuliakan orang tua. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua sebagai orang yang diberkahi. Mungkin ada pertanyaan dari pendengar kita ataupun jamaah yang ada di masjid. Silakan langsung angkat tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika belum optimal merasa baik merawat orang tua kita di masa hidupnya, kemudian karena ajalnya mereka berdua sudah meninggal, bagaimana cara kita menjadi anak yang berbakti pada saat orang tua kita sudah meninggal? Terima kasih, Ustaz. Baik, langsung saja Ustaz ditanggapi. Ini luar biasa bahwa bapak yang masih punya orang tua jangan disia-siakan, Pak. Karena nanti setelah orang tua kita meninggal, kita masih diperintahkan juga untuk tetap berbakti, Pak. Tetapi bapak-bapak yang sudah meninggal orang tuanya, Nabi mengajarkan beberapa cara berbakti kepada orang tua, Pak. Yang pertama, di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat ketika datang ke Madinah, terus diberitahu, ini anaknya si Anu, temanmu, Pak. Maka sahabat Rasulullah itu datang ke rumah anaknya orang tua itu karena menganggap ada pertemanan antara orang tuanya dengan dia. Maka salah satu cara melakukan pengabdian kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah memelihara amal-amal kebaikan yang dulu pernah dan sering dirutinkan oleh orang tua kita. Jalin silaturahmi, Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kepada siapa dulu orang tua kita bersahabat. Jangan putuskan silaturahminya, jangan putuskan amal-amal jariahnya, Pak. Karena kita ini kalau sudah meninggal terputus semua amalan kita kecuali amal jariah kita. Makanya kita di Bugis Makassar itu ada namanya untuk pembagian warisan, itu tidak semua dihabiskan, kan. Ada namanya harta pusaka, Pak. Harta pusaka itu harta yang tidak dibagi, Pak. Tapi dia harta turun-temurun. Kalau di Bugis Makassar itu rumah yang ditinggali oleh orang tua, Pak. Itu dulu dilarang untuk dijual.
Kenapa? Karena dia harta pusaka. Salah satu fungsinya nasihat-nasihat seperti ini supaya amal kebaikan orang tua kita yang mendahului kita dengan keluarga-keluarga, dengan tetangga-tetangga terdekatnya itu tetap terjaga, Pak. Jadi tidak dijualnya itu biasanya kalau di kampung saya dikasih sama anak yang terakhir memelihara orang tua, Pak. Itu tinggal di rumah situ supaya amalnya tetap terpelihara. Tapi sebagian sekarang di zaman modern, orang tuanya meninggal, rumahnya langsung habis di situ, Pak. Jadi dulu amal-amal yang pernah dilakukan oleh orang tuanya itu langsung terputus, Pak. Jadi satu pengabdian kita adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Yang kedua, dalam pandangan Islam, kematian itu tidak memutus hubungan, Pak. Bapak dan ibu-ibu, kalau ada keluarga yang meninggal, itu bukan berarti terputus 100%, tidak. Buktinya banyak, di kitab-kitab tasawuf itu dibahas, mengapa kita diperintahkan bersalam kalau masuk di kuburan, Pak. Nah, tidak ada orangnya. Itu artinya bahwa masih terjadi hubungan antara kita yang masih hidup di dunia ini dan orang-orang yang sudah meninggal. Hanya saja hubungannya tentu bukan dalam hubungan fisik. Maka hubungan itu salah satu yang tidak diperdebatkan oleh ulama adalah ad-doa. Doa itu sila, adalah penyambung antara kita dengan orang yang sudah meninggal. Sepakat ulama tidak ada pertentangan bahwa doanya orang-orang di dunia ini itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal, Pak. Makanya doa-doa Nabi di situ kan doa untuk yang hidup dan doa untuk yang meninggal. Kepada orang tua kita tidak memandang dia doa ke orang tua itu apa dia sudah meninggal atau atau masih hidup, Pak. Tetapi doa itulah yang menjadi penyambung. Nah, bentuk pengabdian kita yang kedua kepada orang tua yang sudah meninggal adalah jangan lupa selipkan doa pada setiap kita melaksanakan salat, Pak. Imam Al-Ghazali menggambarkan begini, Pak. Di alam kubur itu semua orang yang dibawa alam kubur itu menengada, menunggu kiriman dari anak-anaknya, Pak. Dari orang-orang di dunia ini, Pak. Siapa lagi ada kiriman doanya, maka alam kuburnya menjadi terang, Pak. Nanti cemburu kita kalau kita di sampingnya orang yang terang terus kuburnya, kita tidak pernah terang-terang, Pak. Kenapa? Karena tidak pernah lagi ada orang yang mendoakan. Tidak ada lagi amal jariah yang terkirim kepada kita, Pak. Dan setiap saat menunggu sampai hari kebangkitan, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang meninggalkan kita lebih dahulu itu sudah menunggu di sana, Pak. Nah, inilah pengabdian kita di dunia ini karena kita masih punya kesempatan untuk mengirimkan. Kemudian yang ketiga, pengabdian yang ketiga adalah jadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Kenapa? Investasi terbesarnya orang tua, Pak, adalah anaknya. Hartanya mungkin akan habis, tapi anaknya itu akan terus memproduksi kebaikan. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, maka investasi orang tua kita di dunia ini tidak bekerja dengan baik. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap kita melakukan ibadah, otomatis itu karena mungkin pendidikan orang tua kita yang sejak kecil masih umur 4 tahun sudah diajak diperkenalkan dengan masjid, sudah diajak dengan saf-saf salat. Umur 12 tahun sudah diajar mulai puasa, Pak. Diperkenalkan puasa. Begitu orang tua kita mendidik sampai tidak bisa puasa sampai 12 jam, adalah muncul puasa duhur. Istilah puasa duhur yang tidak dikenal dalam fikih, tetapi dikenal dalam proses pendidikan. Paling tidak anak itu sudah tahu kalau Ramadan itu puasa menahan, dan itu akhirnya berhasil membekas pada diri kita. Hari ini kita rajin puasa, Pak. Tidak pernah meninggalkan puasa. Itu adalah salah satu pemberi sumbangsi terbesarnya adalah pendidikan di waktu kita kecil. Nah, pada saat kita puasa itu, pada prinsipnya
pahalanya bukan hanya untuk kita, tapi pada prinsipnya pahala juga terus mengalir kepada orang tua kita. Jadi poin pentingnya pengabdian kepada orang tua tidak terbatas sampai dengan orang tua kita sudah meninggal, Pak. Pengabdian itu terus berjalan dan orang tua itu tidak pernah bisa tergantikan, Pak. Orang tua tidak ada penggantinya. Sekali menjadi orang tua, tetap dia menjadi orang tua. Dan kita memohon juga mudah-mudahan kita nanti berhasil mengkader anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang sudah diamanahi oleh anak, diamanahi anak oleh Allah. Maka jadikan juga anak ini investasi akhirat kita yang setiap saat bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah kita rintis, bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan dan juga tetap menjadi anak yang saleh dan salihah. Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak. Baik, mungkin masih ada. Silakan langsung sebut namanya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamrin Assalam Ahmad, Pak Ustadz. Terima kasih atas pencerahan yang disampaikan. Semoga Allah membalaskan dengan pahala yang berlipat ganda pada Ustadz. Di dunia ini bisa terjadi, Ustaz, seorang anak yang diangkat. Biasa terjadi orang tua angkatnya ini tidak memberitahukan siapa orang tua kandungnya. Dipelihara dengan baik, dia menjadi anak baik, menjadi anak soleh. Dan karena dia tidak diberitahu, dia menganggap bahwa orang tua angkatnya ini adalah orang tua kandungnya. Jadi dia selalu rajin mendoakan orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya, sepengetahuan dia. Ya. Apakah karena itu bukan orang tua kandungnya, apakah doa-doanya itu akan sama seperti berlaku seperti sebagai orang tua kandung? Dan bagaimana akibatnya orang tua kandung yang sebenarnya ini, Ustaz, yang tidak pernah dia doakan karena dia tidak tahu apakah dia berdosa atau bagaimana? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengangkat salah seorang anak kemudian menyebut di belakangnya bin Muhammad. Maka Allah langsung menegur Rasulullah, bukan sebutkan nama orang tuanya karena itu bukan anakmu Muhammad. Jadi Nabi saja pernah ditegur karena mengangkat anak kemudian memberi nama di belakangnya dengan bin Muhammad, Pak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mengangkat anak ini bukan amal yang kecil, Pak. Dia amal yang besar. Tetapi sekali lagi ini perlu dijaga amal besar ini, Pak. Karena kata Imam Al-Ghazali ada 3 penghancur amal kita. Di pengajian kita yang lalu di tempat ini saya sebutkan. 1, qoblal amali, sebelum kita beramal, niatnya waktu mengangkat. Kalau bagus niatnya, maka niat sampai di niat pahalanya aman. Setelah itu indal amali, bagus niatnya tetapi waktu melaksanakan pekerjaan itu, mengasuh anak itu misalnya tidak baik, maka amalnya terputus, hancur, Pak. Disia-siakan, niatnya bagus tapi disia-siakan. Tapi kalau niat bagus, anak angkatnya diperhatikan seperti anak sendiri, maka sudah selesai, 2, aman amalnya. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, jagai waktu ba'dal amali, setelah melakukan pekerjaan. Ini katanya yang paling banyak menghancurkan amal. Dia angkat anaknya orang, setelah itu dia jadikan seperti anak sendiri, Pak. Setelah itu anak itu sudah mau mengenal orang tuanya, mau mengenal keluarga besarnya, ditutup pintu-pintunya untuk mengenal, Pak, kepada orang tuanya. Seakan-akan takut kalau anak itu tahu bahwa ini orang tuanya, Pak. Nah, ini menutup pintu-pintunya itu termasuk ke dalam bagian
yang merusak amal, dengan catatan niatnya menutup itu supaya anak itu tidak berbaur lagi dengan orang tuanya, Pak. Jadi memang di dalam Islam itu, di fikih keluarga Islam itu, pertama anak angkat itu ada fikihnya. Catatannya tidak boleh disandarkan nama orang tuanya dengan nama orang tua angkat, Pak. Tetap nama orang tua kandung yang melekat di anak angkat itu, Pak. Jadi anak angkat itu tidak memutuskan hubungan batiniah antara dia dengan orang tuanya, tapi dia hanya menjadi menanggung jawab dan juga menjadikan bahwa anak ini sekarang sudah berada dalam kita, Pak. Makanya di kewarisan itu, kewarisan Islam, anak angkat itu tidak otomatis dapat kewarisan, Pak. Tapi dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat itu dapat namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu tidak dapat bagian kewarisan, tapi kalau orang tua angkatnya meninggal, maka otomatis anak itu mendapatkan sepertiga bagian, maksimal sepertiga bagian dari harta peninggalannya, walaupun tidak pernah berwasiat. Bukan bagian warisan, tapi dia dianggap wasiat wajib. Orang tua angkat itu berwasiat atau tidak berwasiat, maka harus diambilkan dari hartanya sebagai hukum wasiat wajibah terhadap anak angkatnya, untuk supaya itu, Pak. Nah, hubungan anak angkat ini di Al-Quran itu dan di hadis ada dua cara Allah menyebut anak. Satu, ibnun. Ibnun itu anak kita secara lahiriah. Anaknya itu anaknya secara keturunan. Yang kedua, waladun. Waladun itu juga anak, Pak. Tetapi anak itu boleh dalam bentuk ikutan-ikutan yang lain. Misalnya ada guru itu mengajar, maka murid-muridnya itu termasuk waladun. Nah, di hadis Rasulullah tentang amal yang tidak pernah putus, itu Nabi menyebut dengan waladun soleh yada'ula. Artinya anak itu, anaknya secara batini, secara lahiriah kah, atau anak secara, misalnya kalau dalam dunia akademik disebut dengan anak ideologis. Ada anak jasmania dan ada anak ideologis. Anak ideologis itu misalnya, saya tidak pernah ketemu dengan pengarang bukunya, misalnya Imam Al-Ghazali itu, karena kita beda generasi. Tetapi kita pernah membaca bukunya, mengamalkan dan memahami banyak ajaran-ajaran Islam dari buku misalnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Banyak membangun karakter beribadah kita. Maka setiap melihat buku itu, sebelum membaca dalam tradisi kajian kitab, Pak, kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah kepada setiap pengarang-pengarangnya, Pak, baru menyerap masuk ilmunya, Pak. Dan dalam tradisi pesantren itu kitab itu dihargai sekali, Pak. Ini kalau sekarang anak-anak kita kitabnya disimpan saja di bawah, digulung-gulung di bawah kasur. Bagaimana mau menyerap masuk ilmunya? Mungkin dia paham, Pak, dia hafal bukunya, tapi untuk mendorong kepada praktek kita butuh, karena dia wasilah kita untuk melakukan kebaikan, Pak. Maka setiap kita mengamalkan kebaikan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu, misalnya dalam beribadah, membangun kekhusyuan, kita berpatokan misalnya cara Ihya Ulumuddin membangun kekhusyuan. Setelah itu kita betul-betul khusyuk, maka itu investasinya Imam Al-Ghazali juga ada di kita. Maka hadis itu menyebut waladun soleh yada'ula, maka kebaikan yang saya lakukan itu juga terkirim kepada Imam Al-Ghazali sebagai wasilah penyambung kebaikan itu sampai saya bisa lakukan kebaikan. Nah, bagaimana dengan ibu orang tua kandungnya, Pak? Setidaknya orang tua kandung itu punya jasa, Pak. Paling tidak jasanya itu adalah ketika dia mampu melahirkan anaknya, Pak. Itu yang luar biasa, Pak.
waladatka ummuka ya ibnu adam bakian wan nasu khaulaka dahikan masrura. Kita itu semua menangis ketika, dan Al-Qur'an menyebut orang yang melahirkan hamil itu wahnan ala wahnin, Pak. Lemah di atas lemah, Pak. Kemampuan orang tua melahirkan anaknya itu menjadi potensi kebaikan bagi dia, Pak. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, maaf, yang ada keinginan atau yang punya anak angkat itu kita jadikan sebagai ladang pahala kita, Pak. Ladang pahala kita, tetapi tidak menutup bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya, orang tua kandung anak itu juga menjadi ladang pahala bagi kedua orang tuanya, Pak, di sana. Nah, itu selalu kita minta, misalnya ada yang mengangkat anak karena anak misalnya dibuang, anak itu karena hubungan gelap, anak itu karena apa? Mungkin dengan wasilah anak itu ada sama kita, Pak. Itu menjadi wasilah, menjadi lahan, menjadi alat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua yang sudah melahirkan anak ini menjadi insaf dan kembali ke jalan Allah. Selalu jadikan wasilah anak itu menjadi tempat supaya dia kembali. Setiap melihat anak, kita cinta kepada anak itu, Pak. Maka ingat bahwa anak ini tetap statusnya sebagai anak angkat, Pak. Jadi kebaikan itu tetap mengalir, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebaliknya orang tua, Pak, karena satu keadaan kemudian menyerahkan anaknya kepada keluarganya, kepada orang lain untuk dipelihara, Pak. Karena tidak sedikit dari daerah-daerah tertentu itu baru melahirkan anaknya, baru umur 1 minggu sudah menyerahkan pelihara, maki. Karena saya sudah tidak mampu. Al-Quran kan berjanji toh, nahnu narsukukum wa iyyakum, nahnu narsukuhum wa iyyakum. Kalau ada yang lahir, itu sudah lahir dengan rezekinya, Pak. Mungkin rezekinya dititip oleh Allah melalui orang tua angkatnya, omnya kah, atau tantenya, Pak. Nah, ini masih ada hubungan, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dalam kondisi seperti itu membiarkan anaknya diangkat oleh orang lain, maka setiap saat doa itu mengalir, Pak. Mudah-mudahan anak ini dengan wasilah omnya yang sudah mengangkatnya bisa menjadi anak yang berbakti, dan berbaktinya anak itu kepada orang tua angkatnya itu adalah investasi dari orang tua kandungnya, Pak. Saya kira itu, Bapak-bapak. Terima kasih banyak dan saya kembalikan, Pak. Ya, masih ada jemaah yang ingin bertanya? Oke, cukup ya. Oke, baik, Ustaz, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ditutup dengan doa. Tafadhol, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, untuk segala niat-niat kebaikan kita di hari ini dan hari-hari berikutnya, kita memohon kepada Allah dengan menutup majelis ini bersama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian kebersamaan kita di Forum Ramadan di hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan tetap berlanjut nanti ini siaran Forum Ramadan, dan tentunya kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah dan juga pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.